Acara selanjutnya adalah plenary session oleh dua pembicara kita, yaitu pembicara yang pertama, yang terhormat Dr. Imam Tiharyo, spesialis mata konsultan MKes, yang akan membawakan materi mengenai Reach Your Dream with High Technology in Laser Vision Correction. Pembicara yang kedua, yang terhormat Dr. M. Siddiq, spesialis mata konsultan, yang akan membawakan materi mengenai The Role of Neuroprotector in Eye Disease, Leading or Supporting Actor. Acara plenary session ini akan dipandu oleh moderator dan co-moderator yang terhormat Dr. Muhammad Edrial, spesialis mata konsultan MARS, dan Dr. Cynthia Nusanti, spesialis mata konsultan Magister Pendidikan Kedokteran. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator dan co-moderator terlebih dahulu. Dr. Muhammad Edrial menempuh pendidikan dokter dan spesialis di FK Universitas Sriwijaya, Magister in Hospital Management Administration Yurendo Yogyakarta, PhD Candidate in Public Health di MSU, Malaysia. Beliau bekerja sebagai Kepala Departemen Oftalmologi dan Konsultan Katarak dan Bedah Refraktif di Rumah Sakit Duta Indah. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya sebagai anggota Cataract Blindness Eradication Division di Perdami dan member of Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons. Dr. Cynthia Nusanti menempuh pendidikan dokter dan spesialis, Magister in Medical Education, dan konsultan di Neuro-Ophthalmology di FKUI. Saat ini, beliau bekerja sebagai Kepala Divisi Neuro-Ophthalmology di Departemen Ophthalmology di FKUI. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya Indonesian Society of Clinical Electrophysiology Vision, dan sebagai sekretaris, dan di Indonesia Ophthalmology Collegium sebagai Head of National Exam Board Second Committee. Baiklah, kepada moderator, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada Dr. Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat di era pandemi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PBID, Dr. Daeng M. Fakih, dan juga kepada seluruh pengurus PBID. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua PP Perdami dalam hal ini Dr. M. Siddiq, dan juga seluruh jajaran PP Perdami. Kami berdua yang bertugas pada kesempatan ini akan membawakan acara plenary session dengan dua topik, yang topik pertama mengenai bedah refraktif dan topik kedua mengenai neuro-ophthalmologi. Ini kedua topik yang sangat update dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk pembacaan kurikulum vitae mungkin saya serahkan kepada komoderator Dr. Cynthia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Edria. Boleh saya di share screen-kan CV komoderator? Ya, baik. Ya, pagi ini sebagai pembicara pertama adalah Dr. Imam Tiharyo, spesialis mata konsultan MKes. Beliau menyelesaikan pendidikan di FK Universitas Trisakti untuk S1-nya dan spesialis mata dan magister kesehatan di FK UGM. Saat ini beliau bekerja di Klinik Mata Cahaya Tija Jakarta Barat. Kemudian beliau adalah salah satu instruktur program fellowship fakoemulsifikasi oleh INAS-CRS, dan saat ini juga bertugas di RSI Sultan Agung Semarang dan RS Mata Ahmad Wardi Serang. Kami persilakan Dr. Imam untuk mempresentasikan plenary lecture-nya pagi ini. Silakan Dr. Imam. Ya, terima kasih moderator dan komoderator. Terima kasih juga kepada Ketua PBID dan para jajarannya, panitia acara ini yang sudah menyelenggarakan acara dengan sangat baik, dan Ketua Perdami, Dr. Siddiq dan jajarannya, serta Prof. Nila sebagai orang tua kami. Terima kasih banyak. Pagi ini, siang hari ini saya akan membawakan topik tentang bagaimana perkembangan teknologi di bidang bedah refraktif. Izinkan saya share screen dulu. Ya, nah, perkembangan dalam bedah refraktif ini sudah sangat maju sampai sekarang. Tadi yang disampaikan Prof. Nila bahwa kelainan refraksi pada
anak-anak terutama dan pada orang dewasa juga akan meningkat. Di tahun 2030, tadi Prof. Nila menyampaikan akan mencapai 50% penduduk dunia ini akan menderita kelainan refraksi. Tentu hal ini menjadi tantangan kita sebagai dokter mata untuk mengatasi hal-hal yang akan kita alami pada masa depan, yaitu tentang kelainan refraksi. Presentasi kali ini akan membahas teknik tentang laser vision correction. Tidak ada financial interest dalam presentasi saya kali ini. Jadi apa itu laser vision correction? Secara umum bisa dikatakan laser vision correction adalah penggunaan laser energi pada kornea untuk mengkoreksi kelainan refraksi. Seperti apa kelainan refraksi? Yaitu terdiri dari miopia, hiperopia, astigmat, dan presbiopia. Tentu dalam pemilihan pasien untuk tindakan ini kita tidak bisa sembarangan, karena kita harus melihat apa yang dibutuhkan pasien, kemudian pekerjaannya, lifestyle-nya, dan ekonomi kondisi dari pasien kita. Dan refractive status yang bisa ditangani dengan laser vision correction yaitu antara spheris -1 sampai spheris -14 dan silinder maksimum sampai -5. Kita juga harus melihat kondisi mata pasiennya. Apakah pengguna softline lama, kemudian kondisi matanya apakah ada dry eye, ada infeksi, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus mengukur pakimetrinya atau ketebalan korneanya. Semakin tebal korneanya, maka akan semakin banyak kelainan refraksi yang bisa kita koreksi. Dan juga sisa residual stromal bed harus di atas 250. Kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi topografi kornea pasien kita, dan itu harus benar-benar baik. Jadi sebelum melakukan laser vision correction, kita akan melakukan tindakan mengukur base corrected visual acuity-nya, berapa miopianya, berapa hiperopianya, dan berapa astigmatnya yang bisa kita capai pada pasien ini. Kemudian dilakukan tindakan mengukur tonometri, non kontak untuk mengetahui intraocular pressure-nya, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada produksi air matanya, lalu kita lakukan pemeriksaan retinanya, apakah ada lattice degeneration atau hal-hal yang lain yang akan mengganggu hasil pasca operasi lasiknya nanti. Dan ini yang paling penting, kita lakukan topografi kornea, yaitu untuk mengetahui ketebalan korneanya dan surface profile dari permukaan kornea kita. Maaf. Nah, ini adalah kornea. Kita kembali lagi ke anatomi dulu. Kornea itu yang normal mempunyai ketebalan antara 520 sampai 550, di mana pada sisi tepi korneanya itu lebih tebal, sekitar 600 mikrometer. Dan pada epiteliumnya sekitar 50 mikrometer. Epitelium ini akan penting nanti pada laser vision correction dalam PRK, itu akan menentukan sekali ketebalan epitelial ini. Kemudian membran Bowman sekitar 12 mikrometer, stroma 500 mikrometer. Stroma ini adalah daerah anatomi yang akan kita lakukan lasernya. Dan sampai ke endotelnya kita harus ukur. Nah, ini persarapan pada kornea, jadi kita harus mengetahui persarapannya, karena setiap tindakan macam-macam laser vision correction itu mengimpact kepada stroma yang berbeda, pada daerah stroma yang berbeda. Seperti ini, misalnya pada PRK, kita lakukan ablasi pada permukaan epitel dan stroma, permukaan stroma yang paling atas yang kita ablasi. Sedangkan pada LASIK, kita membuat flap, kemudian kita ablasi pada daerah stroma permukaan sampai stroma tengah. Pada Relax Smile, kita ambil lentikelnya, daerah stromanya bisa di atas maupun bisa stroma bagian bawah. Nah, laser vision correction itu ada beberapa tekniknya, tapi yang paling terkenal adalah fotorefraktif keratotomi pertama, yang kedua ada trans PRK, ini merupakan pengembangan dari PRK-nya. Kemudian yang paling terkenal adalah LASIK ini, sehingga orang awam menyebutkan semua jenis laser vision correction ini adalah LASIK. Dan yang terbaru adalah Relax Smile.
Fotorefraktif keratektomi ini adalah teknologi lama yang pertama kali digunakan pada tahun 1970 dan mendapat FDA approve 1995. Ini adalah murah karena tindakan ini tidak terlalu membutuhkan teknologi yang lebih tinggi, ya. Nanti kita bandingkan dengan tindakan LASIK dan Relax Smile. Dan ini sebenarnya punya keuntungan pada PRK ini, di mana permukaan kornea stroma yang akan diablasi itu paling sedikit dibandingkan dengan LASIK dan Relax Smile. Tapi membutuhkan waktu untuk recovery-nya sedikit lebih lama dibandingkan teknik yang lain. Dan pasien akan sedikit merasakan ketidaknyamanan dengan menggunakan PRK ini dan membutuhkan, karena perlu tumbuh dari epitel korneanya itu. Dan komplikasi yang sering terjadi adalah kekeruhan pada kornea. Walaupun terjadi kekeruhan pada kornea, komplikasi ini bisa reversible. Nah, ini tekniknya. Biasanya kita lakukan pemberian alkohol untuk memudahkan kita men-scraping epitel dari korneanya. Setelah diberikan alkohol, baru kita scrap atau kita lepaskan daerah epitelnya ini. Kita kerok daerah permukaan epitelnya. Setelah mencapai permukaan stroma, baru kita akan lakukan lasernya atau namanya fotoablasi. Nah, ini dilakukan fotoablasi. Gambar yang atas, setelah dilakukan fotoablasi, kita bersihkan dengan cairan, tapi sebelumnya diberikan mitomycin. Mitomycin itu adalah cairan untuk mencegah terjadinya corneal haze pada pasien-pasien PRK. Nah, ini suatu penelitian yang membuktikan bahwa pada PRK itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk mencapai epithelial healing sampai 50 mikron. Kembali ke anatomi normalnya lagi, 50 mikron. Karena itu pada PRK ini sedikit lebih lama waktu untuk mencapai kondisi yang maksimal. Yang kedua adalah trans-PRK. Trans-PRK ini merupakan pengembangan dari PRK. Ini flapless dan bladeless, tidak menggunakan pisau dan tidak membuat flap. Kita langsung mengablasi permukaan epitelnya sampai ke kornea. Jadi pada pasien ini tidak perlu menggunakan alkohol untuk mempermudah scraping di epitelnya. Lebih cepat dan lebih mudah dan lebih sedikit menggunakan konsumsi, tetapi ada juga pasien yang mengalami discomfort atau ketidaknyamanan pada tindakan ini. Nah, ini tindakannya. Kalau tadi diberikan alkohol dulu untuk mempermudah scraping pada permukaan kornea, kalau ini enggak. Jadi menggunakan full laser energi untuk mengablasi permukaan korneanya dan daerah stroma yang akan kita lakukan laser ablasi sesuai dengan derajat dari miopianya. Setelah dilakukan laser, tinggal dibersihkan, kemudian ditutup pakai soft lens atau lensa kontak. Nah, sudah selesai tindakannya seperti itu. Nah, trans-PRK dengan PRK memang tidak memberikan berbeda jauh sebenarnya, tapi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan PRK. Yang kedua adalah laser LASIK atau laser assisted in situ keratomilus. Ini pertama kali ditemukan oleh Golam, yaitu menggunakan teknologi laser dalam reshaping kornea atau mengubah bentuk dari kornea, dan mendapat FDA approve tahun 1998. Ya, ini menggunakan flap, jadi kita membuat flap dulu, bisa pakai mikrokeratom atau menggunakan femtosecond laser. Yang mikrokeratom ini sekarang sudah tidak digunakan lagi karena banyak komplikasinya, sehingga sekarang hanya menggunakan femtosecond laser. Tetapi pada tindakan LASIK ini membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama karena dia menggunakan dua alat yang berbeda. Tetapi keuntungannya adalah
nyeri yang sedikit dan recovery-nya yang lebih cepat. Dan ini lebih predictable dibandingkan dengan PRK atau trans PRK karena pertumbuhan dari epitelnya tidak perlu kita tunggu. Jadi tidak mengubah struktur dari epitel korneanya. Nah, ini prosedurnya biasanya kita lakukan docking dulu pada permukaan korneanya. Kita menggunakan, ini saya menggunakan mesin Visumax 90 Visumax dari Carl Zeiss. Dilakukan ablasi pada permukaan korneanya, dibentuk flap-nya menggunakan laser. Ini yang dinamakan femtolaser. Dengan laser, kalau mikrokeratom dia pakai pisau, tidak menggunakan laser ini. Setelah dibuat flap, maka flapnya dibuka, kemudian dilakukan ablasi pada permukaan stromanya. Setelah itu dibersihkan dan lalu ditutup. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Dibuat flap, dibuka, flapnya dilakukan laser atau fotoablasi di permukaan stromanya sesuai dengan tingkat miopianya. Lalu kita tutup permukaan stromanya dengan flapnya yang tadi sudah kita buat. Dengan teknik pembuatan flap ini, pasien tidak merasakan sakit dibandingkan dengan prosedur PRK tadi. Dan ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Jadi tindakannya cepat. Cuma pada LASIK itu membutuhkan 2 alat, yaitu untuk membuat flap dan excimer lasernya. Yang terakhir adalah Relax Smile. Ini adalah teknologi terbaru yang ada di dunia. Yaitu dari Carl Zeiss Meditech tahun 2008. Ini Carl Zeiss Meditech menciptakan alat ini, kemudian tahun 2016 baru mendapatkan FDA approved. Ini adalah generasi terbaru dari teknik LASIK atau Relax Smile, yaitu dengan tanpa flapless. Jadi dia tidak membuat flap dulu. Dan ini sangat sedikit rasa nyeri yang ditimbulkan pada pasien kita, dan pemulihan yang cepat dengan menggunakan small incision 2-4 mm, hanya membuka luka sekitar 2-4 mm. Kerugiannya memang ini sedikit lebih mahal dibandingkan teknik laser vision correction yang lain. Jadi pada prinsipnya kita akan mengambil daerah lentikel, kita buat laser pada 2 area ini, jadi lentikel cut dan cap cut. Nah, kemudian baru kita ambil lentikel yang tengahnya ini. Nah, ini prosedurnya. Pertama kali kita akan membuat satu lentikel cup ya, dengan menggunakan laser, jadi sirkuler yang ke tengah, circular in, kemudian dilakukan pembuatan cup cut di circular out. Nah, setelah itu baru kita ambil lentikelnya di daerah tengah. Pada saat ini memang pasien merasakan sedikit kabur, tapi tidak lama. Jangan takut dan jangan dicari, tetap melihat ke tengah, kemudian kita diseksi daerah lentikelnya. Setelah dilakukan diseksi secara sempurna, lalu kita ambil lentikelnya. Prosedur ini hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya pada satu mata. Jadi kalau 2 mata kira-kira 10 menit sampai 15 menit lah. Nah, ini kita diseksi daerah korneanya, bagian atas dan bagian bawah. Setelah kita diseksi, kita ambil lentikelnya. Memang kadang-kadang sedikit mengalami kesulitan di daerah perifer sini, tapi itu tidak lama. Setelah itu, baru kita dapat dengan mudah untuk mengambil daerah lentikelnya. Ketebalan lentikel yang kita ambil, ini akan menyesuaikan kondisi miopia yang dialami pasien. Semakin tinggi miopianya, maka akan semakin tebal daerah lentikel yang akan kita ambil. Ya, ini diambil lentikelnya. Nah, ini sudah terambil.
dan prosedur selesai. Ini suatu meta-analisis tentang Relax Smile, di mana Relax Smile ini lebih memberikan kenyamanan pada pasien dibandingkan dengan femtolesik, sehingga pasiennya lebih sedikit mengalami komplikasi dibandingkan dengan femtolesik. Dan ini suatu penelitian tentang quality of life setelah pasien melakukan Relax Smile dan femtolesik, di mana ternyata Relax Smile mempunyai nilai quality of life yang lebih tinggi dibandingkan dengan femtolesik. Baik, sebagai kesimpulan, laser vision correction bisa mengatasi masalah miopia, hiperopia, dan astigmat. Ini merupakan prosedur yang aman dengan minimal komplikasi dan hasilnya bisa kita predictable dengan baik ya. Dan ini akan meningkatkan social economic impact dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik sehingga menjadikan Indonesia kuat dan kejar mimpimu. Nah, seperti pada gambar ini, di mana seorang anak kecil yang bercita-cita menjadi pilot, dengan melakukan laser vision correction, cita-citanya dia bisa tercapai. Oke, terima kasih. Ada satu quote dari George Washington, "Where there is no vision, there is no hope." Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.